Oke, saudara, kita bahas sekarang transaksi penjualan angsuran. Jadi 15 Juli 2019 PT ABC melakukan penjualan angsuran seharga 25 juta. Diketahui biaya perolehan 20 juta dengan syarat uang muka 5 juta, sisanya dibayar dengan wesel seharga 10% dengan bunga 10% per tahun. Sisanya dibayar 4 kali setiap akhir tahun. Jadi ini angsurannya dibayar 5 kali ya. Pertama pada saat pembayaran uang muka, kedua cicilan kedua, cicilan ketiga, keempat, dan kelima. Jadi 15 Juli jurnalnya pada saat perusahaan melakukan penjualan menerima uang muka 5 juta, kemudian piutang wesel 20 juta, persediaan barang dagangan 20 juta, laba kotor ditangguhkan 5 juta. Kemudian karena ini sudah menerima kas 5 juta, dia mengakui laba kotor ditangguhkannya diakui sebagai laba kotor direalisasi sebesar 1 juta. Laba kotor ditangguhkan di debit ya, sebesar 1 juta. Kemudian 31 Desember 2019 pembayaran angsuran pertama sebesar 5 juta. Jadi piutang weselnya dikredit sebesar 5 juta. Pendapatan bunganya kita hitung nih. 10% kali 20 juta kali 6 per 12 dari bulan Juli ke bulan Desember ketemu 1 juta, sehingga kas yang diterima perusahaan adalah sebesar 6 juta. Kemudian karena dia menerima kas, ingat ini adalah pengakuan pendapatan pada saat kas diterima ya. Jadi laba kotor direalisasi diakui sebesar 1 juta, laba kotor ditangguhkan di debit sebesar 1 juta. Kemudian dibuat jurnal penutup yang ditutup rekening apa? Rekening pendapatan dan beban. Karena bebannya ini enggak ada, jadi hanya pendapatan yang ditutup. Laba kotor direalisasi di debit, pendapatan bunga wesel di debit. Lawannya adalah ikhtisar laba rugi. 31 Desember 2020 pembayaran angsuran kedua yaitu pendapatan bunga kita hitung dulu 10% kali 15 juta ketemu 1.500.000. Kemudian piutang weselnya kita kredit sebesar 5 juta, kasnya di debit sebesar 6,5 juta. Kemudian kita akui laba kotor direalisasi diakui sebesar 1 juta, laba kotor ditangguhkan sebesar 1 juta ya. Ini kemarin saya ada kesalahan ngitung ini ya. Waktu kita mencocokkan soal pakai WA group, kemarin saya baginya 4, harusnya dibaginya 5 ya. Kemudian jurnal penutup, tadi yang ditutup adalah rekening-rekening laba dan pendapatan. Laba kotor direalisasi di debit, pendapatan di bunga di debit, kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Kemudian 2021, bukan 2011 ya, ini tahun 2021 pembayaran angsuran ketiga. Jadi kita hitung pendapatan bunganya berapa, 10% kali 1 juta 10 juta ya, tadi kan udah dibayar 5 juta, jadi sisa piutangnya sisanya dari 15 kurangi 5 berarti 10. Jadi kas yang diterima perusahaan 6 juta, 5 tambah 1 juta. Kemudian laba kotor ditangguhkan di debit, laba kotor direalisasi di kredit. Ini untuk mengakui laba kotor. Kemudian dibuat jurnal penutup, caranya sama, yang ditutup adalah laba dan pendapatan. Lawannya adalah ikhtisar laba rugi. Kemudian angsuran keempat, angsuran terakhir, kita hitung dulu pendapatan bunganya. Sisanya kan 5 juta ya. Pokoknya kali 10%, jadi 500.000. Pendapatan bunga di kredit 500.000, piutang wesel di kredit 5 juta, kas yang diterima perusahaan 5.500.000. Kemudian dibuat jurnal pengakuan laba. Laba kotor dia realisasi kredit, laba kotor ditangguhkan debit. Kemudian dibuat jurnal penutup, menutup rekening laba dan pendapatan, lawannya adalah ikhtisar laba rugi ya. Ini sekian ya pembahasan soal tentang penjualan angsuran. Selamat belajar.